kita akan mengadakan supervisi kelas. Saya ditugaskan untuk supervisi kelas dulu. Ada baiknya sebelum kegiatan supervisi besok kita bincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk kegiatan supervisi besok. Baik Ibu, besok Ibu mengajar materi apa ya? Materi contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan. Ibu mengajar kelas berapa saja Bu di sini Bu? Dari kelas 81 sampai kelas 88. Untuk kegiatan supervisi besok kita kelas berapa ya? Kelas 87. 87. Dari kegiatan supervisi besok, apa langkah-langkah untuk belajar yang kita lakukan? Yang saya lakukan yang pertama ada pembelajaran, jadi kita awali dengan berbagai, kemudian ada observasi dengan kehadiran siswa, kemudian mengingatkan materi yang sebelumnya kepada siswa, kemudian baru masuk ke materi yang diajarkan yang dulu. Kemudian di kegiatan inti ada tanya jawab, nanti seluruh peserta didik itu dibagi menjadi 4 kelompok, nanti mereka akan berdiskusi, kemudian mereka mempresentasikan. Itu dapat berhasil, tujuan pembelajaran Ibu dapat tercapai dengan baik. Tadi itu ya, dengan cara lebih memvariasikan media pembelajaran dan metode pembelajaran sehingga peserta didik dapat lebih aktif mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya pada hari ini. Sekian video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Berdoa. Mulai. Bismillah. 2, 3. Cerdas, berkarakter, luar biasa, oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu kalian dapat menganalisis contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum memasuki materi pada hari ini, masih ingat dengan materi minggu kemarin itu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi awal penjajahan bangsa Belanda di Indonesia itu diawali dengan berdirinya POC. Apa itu POC? Verenigd Oost-Indisch Company. Jadi organisasi yang didirikan oleh negara Belanda. Kemudian apa? Kemudian negara Indonesia semakin menderita ketika Denles berkuasa. Ada yang namanya kerja paksa. Masing-masing itu mengenai contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam. Dari kelompok 4 dapat mempresentasikan contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah. 2. Nilai kemanusiaan. Saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena sesama teman, berani membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tidak membunuh. 3. Nilai produktivitas. Adanya aturan sekolah, adanya peraturan jelas, adanya produk baca untuk mendorong minat baca siswa. Kelompok 4 akan membuka sesi pertanyaan minimal 3 setiap kelompok. Sebutkan nama dan dari kelompok. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Indi Sukaramyani. Saya dari kelompok 1. Tolong berikan sikap positif nilai kemanusiaan di lingkungan sekolah maupun kelas. Halo Resti. Yang mau bertanya?
Saya Din Arjansa dari kelompok 2. Apakah memberikan contekan kepada teman adalah nilai kemanusiaan? Adapun kesimpulan dari presentasi kami di pagi hari ini, dipersilakan kepada saudara-saudara untuk memberi kesimpulan. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah adalah yang pertama, nilai religius. Contohnya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan. Contohnya saling mencintai sesama manusia, tidak membuli. 3. Nilai produktivitas. Contohnya adanya aturan sekolah, adanya peraturan di kelas. 4. Nilai keseimbangan. Contohnya menjalankan kewajiban seperti belajar. 5. Nilai demokrasi. Contohnya mengikuti kegiatan upacara bendera. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video pasca observasi yang akan ditemani oleh Ibu Resti. Ibu Resti dan bersama. Perkenalkan, nama saya Resti Melikasari, saya mengajar PPKN. Baik Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kemarin saya sudah melakukan kegiatan observasi di kelas itu, di kelas 87. Bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi kemarin Ibu? Tentunya perasaan saya sangat senang sekali Bu ya. Walaupun pada awalnya itu saya sedikit gugup, namun ketika proses pembelajaran itu dimulai, itu saya bisa lebih rileks. Kemudian proses belajar pengajar pun berjalan seperti biasanya. Baik Ibu. Apakah ada kesulitan-kesulitan Bu dalam kegiatan pembelajaran ini? Ada Bu, jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Contohnya Bu, kesulitan-kesulitan itu yang contohnya seperti apa Bu? Contohnya masih ada beberapa siswa yang masih malu Bu, untuk bertanya kepada teman kelompok lain. Ada siswa yang masih malu untuk bertanya ke kelompok lain. Berarti bagaimana Bu solusi Ibu untuk mengatasi masalah-masalah itu? Ya, solusi saya yang pertama itu saya mengulas kembali materi apa yang mereka presentasikan. Kemudian saya menanamkan sikap rasa percaya diri kepada mereka, sehingga mereka termotivasi untuk lebih percaya diri untuk bertanya kepada teman kelompoknya. Bagus Bu, berarti menanamkan percaya diri, informasi juga materi yang disampaikan. Adakah Bu solusi lain dari dua solusi itu? Sehingga Ibu lebih aktif apa solusi-solusi contohnya Bu? Solusi lainnya yaitu contohnya saya menerapkan sistem poin. Jadi sistem poin ini nanti setiap peserta didik yang bertanya itu akan mendapatkan poin atau nilai tambahan untuk dirinya seperti itu. Jadi setiap siswa yang bertanya saya beri poin, setiap siswa yang bertanya itu saya kasih poin seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Jadi selain ada dua strategi tadi, mengulang kemudian memberikan motivasi, ada strategi yang paling ampuh Ibu memberikan sistem poin. Sistem poin kepada anak yang aktif ya. Bertanya, ya. Terkait solusi Ibu tadi Bu ya, memberikan sistem poin, kemudian Ibu memberikan motivasi, mengulang materi. Menurut Ibu kapan Ibu akan merealisasikan dari strategi tersebut? Saya akan merealisasikannya itu minggu depan Bu, yaitu pada pertemuan selanjutnya. Minggu depan Ya. akan Ibu realisasikan. Jika strategi Ibu itu sudah Ibu laksanakan Bu, tolak ukur keberhasilannya itu menurut Ibu berapa persen lah kalau kita persentasekan? Ya, kalau saya menggunakan sistem poin tadi, persentasinya itu 90% Bu, karena rata-rata seluruh siswa itu pasti ingin nilai lebih seperti itu. Jadi mereka termotivasi untuk bertanya seperti itu. Berarti positif sekali Bu ya. Adakah dukungan dari kepala sekolah atau terhadap kegiatan pembelajaran Ibu yang ada di kelas? Ada Bu. Apa saja Bu dukungannya Bu? Bisa berupa sarana prasarana seperti media pembelajaran, baik itu buku yang sudah ada pada setiap siswa, kemudian
proyektor, sehingga pembelajarannya lebih bervariasi gitu, seperti itu. Selain itu kalau ibu katakan dukungannya berupa sarana prasarana, dukungan proyektor, itu adakah Bu dukungan yang selain proses sarana prasarana, ada dukungan lain tidak selain? Ada Bu, jadi kepala sekolah itu sangat mensupport. Kemudian kepala sekolah juga memberikan kesempatan bagi kami guru untuk melaksanakan jam tambahan setelah anak-anak pulang sekolah nanti, seperti itu. Baik Ibu, berarti kepala sekolahnya selain dukungan sarana prasarana memberikan support juga, memberikan kesempatan kepada Ibu memberikan jam tambahan pada sore hari. Baik Ibu, terima kasih kegiatan kita diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan masalah yang Ibu sampaikan Ibu bisa terselesaikan. Kemudian Ibu juga tadi masalahnya siswa yang kurang aktif bisa menjadi lebih aktif dengan cara mengulas kembali materi, memberikan dukungan support semangat kepada anak-anak, rasa percaya diri, yang paling ampuh lagi memberikan sistem poin. Nah, di sini terkait kepala sekolah itu sangat mendukung Ibu mulai dari sarana prasarana, kemudian Ibu kepala sekolah juga memberikan dukungan berupa support, kesempatan kepada Ibu untuk melakukan jam tambahan pada sore hari. Mudah-mudahan strategi Ibu dapat berhasil dengan baik, apa yang menjadi masalah Ibu bisa terselesaikan. Baik Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri kegiatan pasca observasi siang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.